SDN Bumi Asih, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Di sini saya akan mempraktikkan bagaimana percakapan pasca observasi supervisi akademik di sekolah saya. Saya di sini juga dibersamai oleh Bapak PP saya, yaitu Bapak Ade Hadiat. Bapak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Iya. Dan rekan saya yaitu Ibu Intan Ayu Pertiwi. Beliau mengajar di kelas 3. Begitu ya, Bu? Iya. Iya. Di sini kita akan melaksanakan pasca observasi. Tujuannya itu yaitu untuk merefleksikan dan mengevaluasi serta melakukan rencana tindak lanjut ke depannya, bagaimana kita akan melakukan perbaikan-perbaikan ke depannya itu, seperti itu ya, Bu. Dalam pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu, yaitu yang pertama ya, Bu. Pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan kegiatan supervisi akademik? Saya akan jelaskan ya, Bu. Kemarin saya kan melakukan observasi, di mana saya merasakan agak sedikit nervous ya. Di mana biasanya saya mengajar tidak menggunakan kamera, kemarin tiba-tiba saya observasi menggunakan kamera, jadi saya agak deg-degan ya Pak ya Bu. Tapi alhamdulillah berkat dukungan dari Ibu juga, dari murid-murid juga, alhamdulillah berjalan lancar, alhamdulillah. Berarti kemarin kegiatan observasi di kelas Ibu berjalan dengan lancar ya? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan saya sekarang ingin mengetahui apa sih, atau refleksikan bagaimana sih kegiatan observasi yang dilakukan Ibu kemarin di kelas dari awal sampai akhir. Ya, seperti biasa ya Bu, pertama itu berdoa, juga ada penyampaian tujuan belajar, motivasi, ice breaking, terus ada juga bernyanyi bersama-sama ya. Terus dalam kegiatan ini juga saya menggunakan modul kan ya. Setelah itu namun ada kendala, di mana kemarin waktu hari itu kan terjadi pemadaman arus listrik ya Bu. Jadi video yang atau media yang saya sudah siapkan untuk kemarin observasi tidak bisa dipertontonkan atau diperlihatkan kepada siswa, tapi alhamdulillah saya membawa media pembelajaran yang konkret yang bisa langsung real dipraktekkan dengan cara langsung oleh siswanya. Jadi mungkin itu cukup bisa mengcover kendala yang kemarin itu, kendala teknis itu. Jadi saya kira alhamdulillah lah. Alhamdulillah, berarti ya Bu, Iya. Secara keseluruhan pembelajaran yang kemarin Ibu lakukan di kelas, Ya, sangat memuaskan. observasi sangat memuaskan dan berjalan dengan lancar, walaupun di pertengahan ada kendala, ya. Seperti itu ya Bu. Kemudian apa sih yang membuat Ibu merasa puas dalam kegiatan observasi tersebut, dan yang merasa Ibu tidak puas dalam kegiatan pembelajaran tersebut? Yang puasnya dulu ya Bu ya. Tujuan pembelajaran tercapai, di mana anak bisa langsung mempraktekkan ya. Karena kan medianya konkret, IPA juga kan mudah ya. Siswa bisa melihat dan mempraktekkan benda cair itu yang seperti gimana sih, bagaimana sifatnya. Terus masalah yang gotong royong, saya juga kan membawa gambar. Ini gotong royong di sekolah itu gimana sih, gotong royong di lingkungan sekitar itu bagaimana sih. Jadi mungkin itu semua kan juga masih ada dalam lingkungan kita, lingkungan sekitar kita ya. Jadi saya kira itu sampai ke tujuan pembelajarannya. Yang merasa membuat saya tidak puasnya itu karena tidak mempertontonkan atau memperlihatkan video yang sudah saya siapkan, karena terjadinya kendala teknis tersebut. Bukan, saya juga nggak tahu ya akan adanya pemadaman arus listrik ya, itu kan nggak disangka-sangka. Seperti itu saya kira. Alhamdulillah. Berarti secara keseluruhan dari kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas, Ibu juga sudah merasa puas ya Bu? Puas. Kemudian yang tidak puasnya tadi sudah dijelaskan bahwa ketika pembelajaran Ibu tidak bisa menampilkan
video yang sudah Ibu siapkan pada Ibu seperti itu. Dan bagaimana tingkat pemahaman siswanya Bu pada waktu itu? Alhamdulillah, karena mungkin real ya, bendanya konkret, langsung praktek, jadi siswa bisa. Jadi itu saya kira membuat motivasi siswa, wah ini asik nih, karena langsung kan praktek Bu, jadi gairah siswa juga bagus gitu. Iya. Kalau nih Bu, kalau dinilai kegiatan pembelajaran Ibu kemarin dari skala 1 sampai 10, kira-kira Ibu itu menilai kegiatan pembelajaran kemarin itu berada di skala berapa Bu? Saya kira saya cukup baik ya, berarti bisa 8 aja deh. Oh. Kalau ada media pembelajarannya bisa dipertontonkan, itu mungkin itu bisa mencapai sangat maksimal ya. Tapi karena ada kendala teknis tersebut, ya jadi saya kira baik aja. Tapi yang penting tujuan pembelajarannya sudah tercapai ya Bu ya. Iya Bu, saya setuju sama Ibu. Ibu mendapat mempredikatkan kegiatan pembelajaran Ibu itu pada tingkat 8. Karena setelah saya mendengarkan tadi apa yang Ibu ceritakan itu, tingkat pemahaman anak juga pada kegiatan pembelajaran tersebut sudah sangat memuaskan ya Bu. Cuma terkendala sedikit tadi, dan mungkin itu sebagai kekurangan-kekurangan kita itu ke depannya yang harus Ibu lakukan perubahan-perubahannya. Dan saya ingin tahu harapan Ibu untuk ke depannya itu, untuk menekan kegiatan pembelajaran Ibu ke depannya di kelas itu, harapan itu seperti apa? Saya mungkin ingin mempelajari lagi banyak-banyak ilmu-ilmu bagaimana cara membuat KPD yang baik, media pembelajaran yang baik. Ya mungkin cara-caranya atau bagaimananya kita mungkin yang pertama kita mungkin bisa diskusi dengan teman sejawat, dengan atasan kepala sekolah, ada gugus juga kan ya Bu, bisa digugus, terus mengikuti seminar-seminar untuk seperti pembuatan tanpa. Pokoknya supaya jadi pembelajaran itu lebih menarik, memotivasi siswa untuk lebih giat dalam pembelajaran di kelas. Itu sudah sangat bagus ya Bu. Harapan Ibu untuk meningkatkan pemahaman siswa di kelas sudah sangat baik, dan rencana Ibu juga ke depannya Ibu akan bertanya pada teman sejawat Ibu, kemudian Ibu juga akan berkolaborasi dengan KKG ataupun mengikuti diklat-diklat yang ada, walaupun itu daring ataupun luring ya Bu, sekarang banyak ya Bu. Saya kira itu sudah sangat baik. Kemudian ada satu pertanyaan terakhir lagi. Iya. Apa sih yang bisa Ibu simpulkan dari kegiatan observasi supervisi akademik yang telah kita lakukan kemarin? Tadinya begini Bu, saya tidak tahu yang namanya kegiatan pembelajaran berdiferensiasi. Tapi setelah saya sharing, terus kemarin saya juga mempraktekkan, ternyata pembelajaran berdiferensiasi itu cukup menarik dan membuat motivasi siswa itu meningkat. Saya kira seperti itu. Terus tujuan pembelajaran juga bisa tercapai karena kita kan pembelajaran, kegiatan mengajar itu yang intinya itu sampai ke tujuan siswa paham juga apa sih pembelajaran hari ini, maunya dibawa kemana. Dan ternyata pembelajaran berdiferensiasi itu sampai ke goalnya, ke tujuannya. Alhamdulillah Bu. Pembelajaran diferensiasi itu menurut Ibu baik tidak? Baik, karena menekankan kepada siswa. Bukan yang kan biasanya guru itu ceramah, kan kalau ini siswanya kerja, siswanya ikut melakukan. Jadi kan lebih paham kalau siswa ikut langsung, terjun langsung. Oh seperti ini ya ternyata. Terus kan biasanya kalau yang ikut atau terjun langsung suka disimpan di otak. Jadi ternyata oh seperti ini ternyata ya yang namanya benda cair itu. Oh begini ya benda cair sifatnya itu. Seperti itu saya kira Bu. Kalau penilaian pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa sih Bu? Kalau pembelajaran berdiferensiasi itu lebih berpihak kepada murid, terus juga penilaian itu lebih ditekankan dan daripada tingkat kemampuan siswa. Jadi berbeda ya Bu, Iya. antara siswa yang satu dengan siswa yang Iya lain. betul. Karena setiap anak kan Berbeda. kemampuannya. Iya baik.
Jadi kesimpulannya Ibu sangat respect pada kegiatan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu. Mungkin pertanyaan dari saya cukupkan sampai di sini. Semoga kedepannya kita bisa berkolaborasi lagi ya Bu. Ini bukan merupakan akhir dari kegiatan kolaborasi kita. Kedepannya kita akan berkolaborasi dengan hal-hal yang berbeda ataupun dengan kegiatan seperti sekarang ini. Bukan